Dalam bahasa Melayu, Pontianak adalah kuntilanak. Sosok menyeramkan dengan rambut panjang, daster putih, serta tawa yang menyayat hati. Konon, sejarah kota Pontianak tak lepas dari keberadaan hantu ini. Tapi benar nggak sih Pontianak dulunya dihuni oleh hantu kuntilanak? Apa ada yang pernah bertemu kuntilanak di Pontianak? Coba kita tanya ke petinggi-petinggi di sana. Yang disebut kuntilanak itu. Nah, saya pernah juga mengalami saat masa kecil apabila bermain sembarangan ya di bawah pohon, di parit, itu malamnya biasanya itu didatangi kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu. Saya merasakan dan pernah bertemu hantu, bahkan di kantor saya sebelumnya seakan terus memeluk dari belakang. Yang dipertanyakan apakah dia kuntilanak atau bukan, klarifikasi itu belum saya dapatkan. Pontianak memiliki cerita unik terkait sejarah berdirinya. Keberadaan hantu kuntilanak menjadi legenda cerita perjalanan kota Pontianak hingga saat ini. Namanya juga mitos, ada beragam versinya. Tapi Sultan Pontianak ke-9 sekaligus cucu pendiri kota Pontianak menyebut itu cuma salah tafsir saja. Bukan kuntilanak yang diusir oleh kakeknya, tapi bajak laut si Raja Tega. Itu salah menafsirkan. Sultan Abdurrahman itu sendiri itu bukan berperang melawan hantu kuntilanak. Itu berperang melawan lanon atau perompak pada waktu itu. Jadi bukannya berperang melawan hantu kuntilanak. Itu harus digarisbawahi. Sejarawan juga berpendapat sama. Cerita-cerita tentang hantu kuntilanak hanya cerita legenda rakyat yang tidak ada kaitannya dengan sejarah berdirinya kota Pontianak. Nah, di situ terdapat bajak-bajak laut yang berseliweran. Orang Belanda menyebut bajak-bajak laut yang berseliweran di pintu anak sungai itu sebagai bajak-bajak laut, sebagai hantu pintu anak. Setelah saya baca dokumen-dokumen kolonial, tidak ada yang menjelaskan tentang hantu Pontianak. Kesemuanya mengatakan Pontianak dibangun dengan terlebih dahulu mengusir bajak-bajak laut yang ada di pintu anak Sungai Landak dan Sungai Kapuas. Maka keyakinan saya semakin mendalam, pintu anak itulah asal katanya Pontianak. Kini, kota Pontianak tumbuh menjadi kota modern dengan menawarkan keindahan. Masyarakatnya multi etnis dengan dominasi 3 etnis terbesar, yakni Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Jadi main-mainlah ke sini, nggak perlu lagi takut kuntilanak. Jalan-jalan ke tempat wisata, dan rugi banget kalau nggak jajan di sini, karena kulinernya enak-enak. Adi Saputro, Pontianak, Kalimantan Barat.
nyobain nih kuliner khas Kalimantan Barat, namanya pengkang. Gue juga nggak tahu sih itu bentuknya kayak gimana, rasanya kayak gimana, karena ini baru pertama kali, so excited. Nah, yuk. Pengkang adalah sejenis lemper yang dibakar. Pengkang enaknya disantap dengan sambal kepah. Kepah adalah sejenis kerang sungai yang banyak ditemui di desa Peniti. Jumlah kepah yang melimpah dimanfaatkan masyarakat setempat untuk dibuat sambal. Untuk menikmati pengkang cukup cocol dengan sambal kepah. Untuk satu tangkainya berisi 2 buah pengkang. Kalau mampir ke Kalimantan Barat, pengkang dan sambal kepah jadi oleh-oleh wajib yang dibawa ke kota asal Anda. Nah, ini dia namanya pengkang. Bentuknya unik sih ya, dia dijepit gitu pakai bambu. Terus satu tangkai kayak gini, satu tusuk ya. Ini ada 2 isinya. Langsung cobain ya. Nah, bentuknya tuh segitiga. Di dalamnya ini ada ebi. Nih yang coklat-coklat ini tuh ebi. Dan makannya tuh katanya nggak lengkap kalau nggak pakai sambal kepah. Langsung cocok. Dia tuh teksturnya, luarnya tuh emang agak keras. Mungkin karena dibakar kali ya. Tapi pas digigit itu tuh kenyal, lembut, dan legit gitu loh. Rasanya tuh makin sempurna. Karena emang dasarnya si pengkangnya ini, dia gurih. Ebinya manis dan pas dicocol pakai sambal kepah ini. Pedas, manis. Mantap pokoknya. Lezat, bikin ketagihan. Setelah sayur paceri nanas dan festival saprahan yang resmi menjadi warisan budaya tak benda, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kembali menetapkan WBTB terbaru milik Kota Pontianak. Kali ini yang disertifikasi adalah bahasa khas Melayu Pontianak. Menurut Wali Kota Edi Rusdi Kamtono, penetapan ini tentu menjadi suatu kebanggaan bagi seluruh warga. Terlebih predikat ini juga menunjukkan identitas serta menjadi warisan sejarah tokoh pendiri Kota Pontianak. Pendidikan dan kebudayaan ini lebih untuk memberikan identitas ya, khas khususnya Kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Selain yang sudah diterbitkan seperti makanan khas Pontianak, paceri misalnya, Asam pedas. Keladi, terus untuk budayanya ada arakan pengantin, saprahan. Nah ini bahasa Melayu khas Pontianak. Nah dengan ditetapkan sebagai warisan tak benda, ini akan memberikan semangat untuk pengembangan dan diturunkan kepada generasi muda terutama. Proses pengusulan warisan budaya tak benda ini telah disampaikan sejak tahun lalu, tepatnya melalui Balai Pelestarian Nilai Budaya se-Kalimantan. Saat ini, Kamus Besar Bahasa Melayu juga sudah berhasil disusun. Kamus ini tersimpan di Perpustakaan Daerah Kota Pontianak maupun Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.